Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini tidak terasa sudah akhir pekan di hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Kita akan renungan pagi bersama Jum Sema Adonai. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pak Dedi Kurniawan. Ya Bapak Ibu persiapkan hati di tempat masing-masing. Sebelumnya Bapak Ibu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam pujian yang pertama, Ku Rindu Sabdamu. Puji nama Tuhan, mari Gak ada suaranya Bu Hendy. Bu Hendy nggak ada suara. Sebentar Bapak Ibu. puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita, Tuhan. Ada apa ya ini ya? Tuhan tahu ini kerinduan kami. Tuhan tahu masalah kita. Biarlah kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. Haleluya. Kepadamu kami berserah. Sekali lagi katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, amin, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda
berfirmanlah Tuhan. Engkau mau jamah hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi katakan berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Amin. Oh, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Amin, amin. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya ada kesalahan dengan internet saya kayaknya. Tapi tidak jadi masalah sebab kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Dedi Kurniawan. Dipersilakan Pak Dedi juga untuk memimpin doa firman. Terima kasih Ibu Henny. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami agungkan, kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan hadir di dalam ibadah renungan pagi. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih kami buka hati, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami, sertai kami, tuntun kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu yang memerdekakan kami dan mendewasakan kami. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 18, ya, kitab Keluaran 18. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 24. Kitab Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Iya, sebentar saya sampaikan slide Bapak Ibu Saudara. Iya. Tema renungan pagi hari ini adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Di dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan berkata, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu, orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang dapat benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara besar yang haruslah dihadapkan kepadamu, tetapi perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya.
Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Amin untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang pemimpin itu tidak hanya dia sebagai sosok yang memberikan teladan, kemudian adalah orang yang memiliki kepercayaan yang lebih, tetapi juga Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin itu punya tugas dan tanggung jawab bagaimana bisa memberdayakan anak-anak yang ia pimpin dalam hal ini Bapak Ibu Saudara ya. Dan kalau kita bisa melihat dari apa yang kita baca di sini, ternyata Yitro atau mertua Musa itu punya peran yang sangat besar di dalam memberikan masukan kepada seorang pemimpin besar yang bernama Musa, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bisa melihat dari apa yang kita baca ini, ternyata Bapak Ibu ya, prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan oleh Yitro kepada Musa itu dilaksanakan sangat efektif sekali. Ternyata dari hal ini Bapak Ibu kita baca, ternyata seorang pemimpin itu tidak dapat bekerja sendiri. Sangat baik sekali pernyataan yang disampaikan oleh Yitro di ayat 17 dikatakan bahwa tidak baik seperti kau lakukan itu. Ya, engkau akan menjadi sangat baik kau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Artinya Bapak Ibu kalau tidak ada pembagian tugas, tanggung jawab ya, pemimpin itu tidak mungkin bisa menghandle semuanya. Apalagi kalau kita kembali kepada sejarah ya, apa yang dilakukan oleh Musa itu bukan tugas yang ringan memang. Sehingga akhirnya saran Yitro ini sangat sangat membantu Musa sebagai seorang pemimpin untuk bisa membagikan ya wewenang, tugas, tanggung jawab kepada orang-orang yang dia pilih. Karena ada seleksi di sini ya Bapak Ibu ya, ada rekrutmen, ada seleksi di sini. Yaitu bagaimana secara karakter juga harus bagus di sana ayat 21 ya. Carilah suku bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah. Cakap itu dia punya keahlian, kemampuan, skill, tetapi bukan cuma skill saja, tetapi juga bagaimana ya sikap hormatnya kepada Tuhan, ya bagaimana dia memiliki ketaatan kepada Tuhan, ya. Nah ini sangat penting juga Bapak Ibu Saudara. Nah itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai seorang pemimpin tentunya bisa memberdayakan, ya memberdayakan orang-orang yang ada bersama dengan kita. Nah, mari kita lihat ya slide berikut ini. Dari apa yang kita baca di dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai 24, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia bisa melahirkan pemimpin baru dan pemimpin lainnya. Hal ini terjadi ketika seorang pemimpin memiliki kerelaan dan memberdayakan pemimpin sebagai generasi penerusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin itu nggak boleh menahan potensi ya bagi setiap orang yang dia pimpinnya. Ketika ada orang-orang yang ada di bawahnya Bapak Ibu, mereka memiliki potensi yang baik, yang besar begitu ya. Maka pemimpin boleh memberikan sebuah bagaimana dia bisa memberikan porsi yang lebih lagi begitu ya, kepercayaan yang lebih lagi supaya Bapak Ibu Saudara apa yang kita percayakan kepada dia, itu bisa dia kerjakan dengan tanggung jawab yang lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya gini, kalau kita melihat ada orang yang punya potensi lebih, kenapa tidak kita berikan kesempatan dan kepercayaan yang lebih? Kan seperti itu. Itu sebabnya musuh yang harus dihindari bagi seorang pemimpin adalah sikap egoisme. Kadang-kadang sikap egoisme itu bisa membuat pemimpin itu lupa akan tugas dan tanggung jawabnya dia. Bahwa seorang pemimpin itu adalah bagaimanapun dia adalah mensupport ya, mensupport, mengarahkan ya, memberikan semangat, kemudian juga bagaimana pada akhirnya memberikan kepercayaan yang besar kepada orang-orang yang dia pimpin begitu. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang punya pandangan yang berbeda memang ya, terutama yang ada di luar ya Bapak Ibu Saudara ya. Justru ketika melihat potensi junior-juniornya ada di bawah, seakan-akan dianggap sebagai sebuah ancaman gitu. Seakan-akan dianggap bahwa ini akan mengancam posisinya. Ini bisa membahayakan saya ke depan ya. Bapak Ibu, makanya kita bisa melihat ya, tidak semua memang, tetapi peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi saja di mana saja. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di dalam organisasi gereja begitu. Padahal kalau kita lihat di sekuler juga seringkali ini sangat menonjol ya. Bagaimana saling bersaing begitu ya, saling depak satu dengan yang lainnya. Bahkan dari hal yang wajar, kompetisi yang baik, sampai kompetisi yang tidak sehat. Ya, memfitnah orang untuk menjatuhkan supaya bagaimana dia tidak bisa naik jabatan,
bagaimana potensinya terhambat, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah bagian daripada sebuah kejahatan. Nah, kalau pemimpin punya respon yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, sampai kapanpun saya mau bilang, organisasi ini tidak akan pernah berhasil. Organisasi ini tidak akan pernah bisa maju. Apalagi kalau organisasi ini adalah organisasi gereja, yang memang kaderisasi itu sebanyak-banyaknya harus kita persiapkan, yang harus kita bangun. Kita harus banyak cetak pemimpin-pemimpin, begitu. Bukan hanya tentang kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya tentang kita saja yang menonjol, kita doang yang bisa, kita doang yang cuma bisa dikenang orang lain. Bukan seperti itu. Ya, sama Bapak Ibu ya, sikap seorang ayah terhadap anaknya. Sikap seorang ayah terhadap anaknya adalah memberikan kepercayaan yang lebih besar. Supaya apa? Tujuannya supaya anaknya maju. Begitu. Cuman kalau di organisasi kan orang berpikir, saudara gue bukan, begitu kan? Adik bukan, ipar bukan, saudara dekat juga bukan. Mau ngapain kita memperhatikan orang lain? Kadang-kadang di situ ada hitungan-hitungan apa, Bapak Ibu? Untung ruginya, begitu. Nah, Bapak Ibu, saya berharap ketika ada di gereja ya, pemimpin-pemimpin gereja, janganlah egois dengan dirimu sendiri, begitu. Jangan hanya untuk kita begitu ya, tetapi kita mematikan potensi yang ada di bawah. Nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Contoh, Bapak Ibu Saudara, saya berkali-kali Bapak Ibu menemukan pemimpin-pemimpin yang seringkali nggak boleh disaingi, takut disaingi. Dulu waktu saya ada di gereja yang lama, Bapak Ibu Saudara ya, saya memang kan panggilan ini, bukan untuk sekolah gagah-gagahan teologi ini, bukan. Karena sekolah ini adalah sekolah khusus ya Bapak Ibu ya, panggilan untuk memang memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu saya izin, saya nggak bisa doa pengerja setiap Rabu malam. Saya bilang, Pak, karena saya ada kuliah. Dia kaget. Kemudian dia tanya, kuliah apa, Pak? Dia bilang, Pak Dedi kuliah apa? Dengan lembutnya, seakan-akan memang dia orang yang itu. Memang kalau cara ngomongnya lembut begitu. Tapi hati orang kan berbeda. Gitu. Ini bukan penghakiman, tapi fakta, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengalaman yang saya bagikan. Dia tanya, iya Pak, saya harus izin karena saya harus kuliah. Saya harus mengambil S2 untuk MA saya, Pak. Saya bilang, karena memang saya terpanggil untuk, rasa-rasanya saya memang punya panggilan yang akhirnya hari ini baru tergenapi tahun ini. Saya bilang pada waktu itu. Terus dia, oh iya. Respon dia nggak senang, saudara. Terus apa, saudaraku? Waktu itu. Dia masih STH tuh waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Background saya kan bukan dari STH, saya dari SE nih. Begitu. Terus akhirnya waktu saya ambil kuliah, dalam waktu Bapak Ibu nggak begitu lama, langsung Bapak Ibu dia ambil kuliah S2 untuk MTH-nya, saudara. Jadi takut banget disaingin. Begitu saya selesai dari MA, Bapak Ibu Saudara, pelayanan-pelayanan yang bersifatnya membawakan sharing firman Tuhan, baik di Komsel apa, itu diblok sama dia, Bapak Ibu Saudara. Diblok, gitu ya. Tadinya dia nggak intervensi terhadap jadwal-jadwal untuk Komsel. Tapi waktu dia tahu saya sudah selesai MA, kemudian saya melanjutkan lagi, tapi kemudian saya biasanya saya memimpin di Komsel untuk renungan, beberapa Komsel akan mutar, Bapak Ibu Saudara. Dia ambil intervensi. Kemudian ke semua ketua-ketua Komsel, dia atur supaya jadwal saya tidak untuk di Komsel, begitu. Saudara lihat, Bapak Ibu Saudara, kalau ada pemimpin-pemimpin yang model-model kayak begini, Bapak Ibu, sampai kapanpun gereja tidak akan pernah bisa maju, begitu. Hanya mengadakan single figure, nggak bisa, Bapak Ibu. Single figure itu tidak selamanya. Satu kali dia akan berakhir juga, begitu. Satu kali memang kita memerlukan potensi-potensi yang lebih segar, lebih baru, lebih berwawasan dan seterusnya, begitu. Ya ingat, segala sesuatu Alkitab katakan ada waktunya. Ya satu kali kita juga akan keterbatasan kita di dalam cara berpikir, kemudian fisik kita itu juga kan semakin lama semakin berkurang, begitu. Dan jabatan kita kan tidak selamanya, begitu. Dan segala sesuatu akan berakhir, ada masanya, begitu. Nah, celaka orang yang tidak pernah berpikir tentang bahwa segala sesuatu ada masanya. Bagaimana kalau misalkan usianya tiba-tiba mendadak dipanggil Tuhan, tidak ada kaderisasi di bawah? Mau kemana gereja itu? Begitu. Bagaimana kalau ada cuma ketua-ketua bidang, tetapi tidak diberdayakan mereka, tidak di training, tidak dimotivasi, kemudian tidak diberikan kepercayaan yang lebih. Nah sekarang ini Bapak Ibu persoalan lagi. Ada beberapa orang yang punya potensi skill untuk diundang khotbah di gereja lain, beberapa pemimpin juga melarang, nggak boleh. Main musik juga begitu. Tapi berbeda Bapak Ibu, di gereja kami, saya bukan membanggakan gereja saya, bukan. Tetapi saya sedang berbicara bahwa saya justru senang untuk mengangkat orang untuk berhasil. Satu tantangan saya tuh. Saya nggak perlu sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak perlu nama saya diingat dia, kemudian dia memberikan saya upeti dan seterusnya. Tidak seperti itu. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya melihat bahwa gereja Tuhan itu tongkat kepemimpinan harus estafet. Jangan berhenti. Kalau berhenti, Bapak Ibu, bagaimana gereja Tuhan mau berkembang? Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dan kita pun nggak maha hebat. Kita ini nggak bisa segalanya.
Kita terbatas dengan 2 tangan, 2 kaki, Bapak Ibu, 2 mata, Bapak Ibu, nggak bisa. Kita harus banyak orang yang bisa nge-backup pelayanan kita. Itu sebabnya saya senang untuk meng-upgrade beberapa teman-teman, saya rangkul, "Ayo sini beberapa pelayan mereka lulusan MTH di pelayanan di gereja, hanya jadi asyir, hanya bawakan kantong kolekte, hanya pembaca pengumuman." Kelas MTH seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya rekrut mereka, mau ngapain kalau you nggak punya potensi lebih berkembang, MTH hanya selevel jemaat, cari pelayanan yang lain. Cari pelayanan lain. Kau harus punya, satu tantangan. Satu tantangan itu harus kita jawab, harus kita ambil Bapak Ibu Saudara. Jangan level kita bukan duduk di jemaat, bukan. Level kita adalah bagaimana kita juga bisa memberdayakan ilmu kita untuk kita bisa jadi berkat, setidaknya level pemimpin, begitu. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya senang sekali, saya nggak pernah takut juga dengan anak-anak buah ya, yang ada di bawah saya. Mereka lebih hebat dari saya pun justru saya bangga. Saya berharap seperti itu. Bahkan kalau bisa semua rata-rata S3, bahkan S3-nya double, begitu. Bukan hanya satu gelar, begitu. Silakan. Saya senang seperti itu. Nggak bakalan saya akan jadi benci, kemudian saya hambat karirnya dia. Nggak akan, Bapak Ibu Saudara. Nggak akan. Saya berbicara ini di depan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan memang sudah bertahun-tahun saya jalankan seperti ini. Ministry kami, CKM, bahkan juga sampai beberapa gereja ini, Bapak Ibu, itu saya rekrut, itu teman-teman yang nggak mendapatkan panggilan pelayanan di gereja mereka, yang dihambat karirnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, lucu kan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita berbicara tentang perspektif gereja di sini pagi ini. Jadi lucu Bapak Ibu, kalau misalkan ada potensi dianggap musuh dan pesaing. Sampai mau kapan gereja Tuhan akan maju seperti ini? Begitu. Nah, seorang pemimpin yang memberdayakan akan melakukan apa? Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Sangat penting Bapak Ibu, di ayat 17 sampai dengan 19 dikatakan bahwa ketika tadi saya sampaikan ya, Jitro menyampaikan kepada Musa ya, ayat 19 berkata bahwa jadi sekarang diingatkanlah perkataanku. Jadi dihimbau, diingatkan nih Bapak Ibu ya, supaya benar-benar ditangkap dengan baik, kemudian dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata seorang pemimpin itu perlu adanya mentor. Walaupun dia memimpin dengan jumlah orang yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara, ternyata perlu adanya masukan-masukan yang baik Bapak Ibu Saudara. Perlu juga motivasi-motivasi baru Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya seorang pemimpin jangan menempatkan dirinya maha tahu, maha bisa segalanya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, hal-hal yang perlu disampaikan oleh orang lain ya, dengan melihat apa yang tidak bisa kita deteksi, tidak bisa kita lihat, itu sangat membantu ketika orang lain menyampaikan itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau menjadi pemimpin yang berhasil, maka yang pertama adalah bagaimana kita mau mendengar apa yang disampaikan, masukan oleh orang lain. Saya juga punya pemimpin Bapak Ibu sampai hari ini. Pemimpin saya seringkali panggil saya, "Pak, ke rumah saya mau bicara." Ya dia bicara Bapak Ibu Saudara. Terus dia tanya bagaimana kegiatan ini itu, terus kemudian dia tanya bagaimana situasi pelayanan semua aman, ada kendala atau ada apa. Kemudian kadang-kadang dia memberikan masukan, "Pak, lakukan ini, coba Pak, nanti ajak tim lakukan pelayanan ini itu dan seterusnya." Dan apakah saya tolak? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya beranjak, jangankan level pemimpin yang di atas saya, kadang-kadang jemaat yang di bawah memberikan masukan. "Pak, itu dong Pak, pas pot bunganya tuh harus di sini Pak, dong Pak, mimbarnya harus begini Pak," begitu. Nah, saya ajak tim bagian ibadah raya, ketuanya, saya sampaikan lagi, tadi ada masukan dari jemaat begini, begitu. Jadi tidak selalu Bapak Ibu masukan itu adalah sesuatu yang negatif. Makanya kita harus menggunakan hati ini dengan dengan lembut ya. Artinya juga telinga kita mau kita buka lebar-lebar untuk siap mendengar masukan-masukan yang ada, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi semakin banyak orang memberikan masukan kepada kita, sesuatu yang sangat baik. Karena ada usulan-usulan yang pada akhirnya mengarah kepada satu hal-hal yang semakin baik. Begitu. Nah, jadi seorang pemimpin itu tidak boleh tebal telinga atau tebal kuping, atau jangan tutup telinganya atau kupingnya Bapak Ibu Saudara untuk menerima masukan-masukan dan pendapat dari orang lain. Ingat, orang lain di sini adalah sebenarnya adalah tim yang ada bersama dengan kita. Mereka juga ingin Bapak Ibu Saudara, ada kebaikan demi kebaikan, ada kemajuan demi kemajuan, di mana dia juga ada di situ, mungkin sebagai anggota, ya mungkin sebagai jemaat, mungkin juga sebagai pelayan Tuhan, mungkin sebagai kabit. Jangan ketika orang bilang, "Pak, saya mau bicara bahwa ada waktu nggak? Saya ingin memberikan masukan kepada Pak." Langsung kita emosi, panas hati begitu. Nah, kita bilang jangan panas hati. Seorang pemimpin itu harus bisa tinggalkan panas hati. Supaya apa? Menghadapi segala sesuatu dengan hati yang adem, hati yang tenang, Bapak Ibu Saudara, hati yang sejuk. Itu enak untuk kita berdiskusi, untuk kita berbicara, memberikan masukan begitu.
Jadi jangan seakan-akan gue kan lebih tahu, kan sekolah di luar negeri, sekolah gue lebih tinggi begitu. Lalu lulusan apa sih? Aduh Bapak Ibu, kalau kesombongan sudah menguasai hati seorang pemimpin Bapak Ibu Saudara, tinggal tunggu waktu Bapak Ibu Saudara. Tinggal tunggu waktu. Dia akan ditinggalkan oleh banyak orang. Dia akan ditinggalkan oleh banyak orang dan orang akan mengubah sikap hatinya yang tadinya percaya menjadi tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma itu, alasan ketiga, orang bisa kecewa Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ya, Saudara, setiap hari ini kan kita kan dilatih untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya berbicara tentang pemimpin yang ada di gereja. Tetapi Bapak Ibu, setiap kita individu, person to person, pribadi nih Bapak Ibu Saudara ya. Kita ini kan adalah seorang pemimpin yang memang dilahirkan oleh Tuhan menjadi pemimpin setidaknya atas hidup kita, atas diri kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya kita juga memimpin diri kita sendiri. Kalau kita bicara soal konteks pemimpin, bukan hanya sebagai orang yang punya jabatan, tetapi kita juga sebagai pemimpin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hal kita memimpin, perlu adanya kerendahan hati di situ. Tinggi hati mendahului kehancuran, Alkitab bilang. Tapi rendah hati itu dibela, ditolong, dan disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang jago, pintar, Bapak Ibu Saudara, tapi tinggi hati. No, Tuhan tidak pakai itu. Ya, ini syarat yang tidak berlaku Bapak Ibu dalam kerajaan sorga, tidak berlaku. Tapi orang yang rendah hati, yang mau dengar, yang mau melakukan, yang mau taat, saya yakin dia akan diberkati oleh Tuhan. Begitu. Nah, yang kedua, bagian yang pertama ini kita belajar bahwa Yitro menyatakan bahwa Bapak Ibu Saudara ya, ketika Musa mau mendengar, maka penyataan Allah akan besertanya Bapak Ibu Saudara. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata ada campur tangan Tuhan di sana. Ada hikmat Tuhan menyertai Yitro. Ada perkataan Tuhan yang disampaikan Yitro kepada Musa. Tuhan bisa memakai siapa saja, Bapak Ibu Saudara. Padahal Musa berkata bahwa Papa sudah tua, mungkin bisa dia bicara seperti itu. Papa tahu apa sih dan seterusnya. Musa tidak melakukan itu. Musa tidak ngeblok duluan, Bapak Ibu, menutup pintu hatinya untuk menolak apa yang akan dibicarakan oleh Yitro. Tapi dengan senang hati, dia mempersilahkan, sampaikan apa yang harus aku lakukan. Waduh, satu sikap seorang pemimpin besar nih, yang luar biasa. Saya suka dengan Musa, di balik kelembutannya Bapak Ibu Saudara. Kan dia karakternya kan melankolis Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa melihat bahwa Musa sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kunci keberhasilannya adalah kenapa? Karena dia mau dengar. Itu dia, Saudaraku, dia mau dengar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar dari seorang pemimpin, contohnya hari ini adalah Musa, ternyata Bapak Ibu Saudara ada peran penting Yitro sebagai mentor bagi Musa. Dan ketika dia menerima itu dan dia melakukannya itu, maka apa yang dikatakan? Nah, pemimpin yang baik adalah mereka tidak berada di menara gading yang tak tersentuh, namun tetap low profile mendengar pendapat pihak lain. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini kunci yang pertama. Kunci yang pertama, dengan rendah hati Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma duduk-duduk zaman di kursi jabatan yang enak Bapak Ibu. Duduk dilayanin oleh timnya, oleh asistennya banyak Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian kalau apa-apa selalu menghadap dia tinggal tanda tangan doang Bapak Ibu ya. Tinggal perintah-perintah doang. Itu bukan pemimpin Bapak Ibu. Itu Firaun tuh Bapak Ibu Saudara. Ini istilah saya aja Bapak Ibu Saudara ya. Hanya nyuruh-nyuruh perintah tapi hatinya keras. Hatinya sombong. Hatinya hati itu bukan pemimpin. Nah, inilah pemimpin sejati yang kita bisa lihat dari bagaimana seorang Musa, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang memberdayakan? Nah, yang kedua adalah mengajarkan ketetapan Allah, ya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, lakukan. Sampaikan itu, beritahukan Bapak Ibu Saudara. Ayat 20, ya, saya ulangi, baca buat Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Kasih petunjuk Bapak Ibu Saudara. Ada aturan, ada keputusan, SOP-nya sudah ada nih. Pelaksanaannya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat di dalam sebuah organisasi 3 hal ini penting. Begitu. Kalau kita mau mengangkat mereka pasti ada SK misalkan kalau zaman sekarang. Kemudian ada tanda tangan di situ, bersedia untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab, sekalipun tugas tanggung jawabnya tidak ringan. Begitu. Kemudian apa? Ada keputusan-keputusan yang harus diterima, dijalankan bersama. Keputusan organisasi ini, demi kepentingan organisasi. Kemudian tinggal eksekusinya, jalannya. Gitu. Ayo, kasih dong kepercayaan kan. Itu kan berbicara tentang kepercayaan. Eksekusi itu kan tinggal jalan, tinggal pelaksanaannya. Kasih kepercayaannya.
Jangan kita berpikir udah kita kasih ketetapan, ada aturan-aturannya, kemudian kita sudah SK-kan Bapak Ibu Saudara, tetapi akhirnya kita ragu, "Ini bisa nggak nih ini orangnya?" Gue nggak yakin ini nggak bisa begitu. Nah, ini satu kesalahan di dalam manajemen Bapak Ibu Saudara ya. Apa? Ketika kita sudah memberikan satu wewenang kepada mereka, seharusnya kita juga percaya bahwa mereka pasti akan mampu. Kalau memang tidak mampu, kenapa kita harus angkat dia? Kan berarti kan kita harus training dia dulu, persiapkan dia dulu, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini sangat penting sekali ya. Berdayakan mereka, kemudian bawa mereka untuk ketika mereka mendapatkan tugas tanggung jawab ini, pemimpin harus turun kembali. Untuk apa? Mengajak, merangkul mereka bersama-sama. Arahkan kita semua untuk kita satu suara, satu visi dengan siapa? Dengan Allah sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Begitu. Nah, yang berikutnya, di dalam poin yang kedua ini Bapak Ibu, keharusan dimilikinya dalam bagian ini adalah mengajarkan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini bukan hanya pedoman, tetapi juga penuntun sejati dalam hidup kita. Hidup bukan hanya benar dalam Alkitab, tapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah, Bapak Ibu. Taat melakukan firman-Nya, sudah pasti kita hidup benar. Begitu. Itu sebabnya Alkitab ini ada kebenaran tertinggi, Bapak Ibu. Sayang sekali kalau orang Bapak Ibu nggak pernah dengar tentang Alkitab. Dengar Alkitab hanya tahu bahwa itu adalah Alkitab orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang menerima, dan tidak pernah ada yang membacanya, itu adalah satu kerugian yang sangat besar. Bapak Ibu seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Musa, terutama pemimpin-pemimpin rohani. Tugas kita adalah bagaimana bukan hanya pelayanan yang kita tonjolkan untuk diri kita sendiri, jadwal pelayanan kita banggakan begitu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengajarkan kepada mereka bahwa sebuah ketetapan yang Tuhan sudah tulis di dalam satu ketetapan misalkan seperti itu, bukan hanya untuk kita baca, tetapi bagaimana kita bisa jaga, pegang dengan baik itu. Kita aplikasikan di dalam siap tugas tanggung jawab kita di dalam organisasi. Artinya ketika ada organisasi kita menjaga itu dengan baik, artinya bagaimana ya hidup kita bisa memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, berkat yang baik, bukan membangun pemusuhan di dalam gereja. Kemudian juga bagaimana kita bisa menerapkan hidup benar dan seterusnya Bapak Ibu dari aplikasi yang kita terima dari Alkitab itu yang diajarkan oleh seorang pemimpin. Nah, pemimpin itulah yang harus bisa menghidupi ketetapan-ketetapan itu bagi jemaatnya. Tujuannya buat apa? Buat untuk membangun kedewasaan iman mereka. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak hanya dari sisi pengetahuan Alkitab pemimpin saja yang semakin pintar, tetapi jemaat atau tim atau orang yang ada bersama dengan kita, dia harus punya kapasitas yang lebih. Kapasitas itu dibangun, Bapak Ibu. Memang harus caranya dibangun. Ya, jangan jadikan jemaat kita kapasitasnya seperti air gelas, air mineral yang ukurannya gelas, Bapak Ibu Saudara. Yang cuma 100 mili kalau tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tapi buat kapasitasnya besar menjadi 250 mili, bahkan hampir 1 liter, bahkan mungkin 1 galon Bapak Ibu Saudara, untuk semakin besar kapasitasnya itu. Itu bagaimana caranya? Ya caranya kita terus mendidik, mengajarkan kepada mereka. Begitu, supaya mereka terbangun ya semangat untuk belajarnya. Terbangun mereka sikap keingintahuan mereka dalam mencari kebenaran. Nah, ketika pemimpin lebih dahulu menerima dan Tuhan tetapkan keputusan itu, barulah ia dengan baik mengajarkan kepada orang-orang yang dipimpinnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan ambil jemaat orang, kemudian dudukkan di gereja kita, kemudian dengan alasan kita mau training mereka, kita mau membekali mereka, tapi sebenarnya kita curi domba orang lain. Nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di gereja lain juga SDM yang bagus, mau menjadi berkat buat gereja kita boleh izin ambil. Pak, saya butuh sekali pengajar-pengajar yang bagus. Ya, bagus dalam hal ini adalah pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan konteks Alkitab yang tidak menyimpang, dan kemudian memang dia punya pengalaman yang baik di dalam bidang itu, di dalam mengajar. Kita bisa pinjam dengan gembalanya, izin. Boleh nggak Pak undang untuk mengajarkan kepada jemaat kita? Itu cara yang baik, begitu ya. Nah, janganlah kita sampai akhirnya sebagai seorang pemimpin menyepelekan ya hubungan juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yang berikutnya, memberdayakan orang lain. Ayat 21. Ayat 21 dikatakan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya nih, jujur, punya kredibilitas yang baik, Bapak Ibu ya, integritas ya, kemudian juga kerohaniannya bagus di sini ya. Dan yang benci kepada pengajaran suap, yang artinya tidak korupsi, yang hanya cari kepentingan sendiri begitu ya. Yang bukan hanya cari uang di sana, bukan, yang memanfaatkan hanya untuk kepentingan sendiri, jangan dicari katanya. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000. Nah, ini syarat-syarat seorang pemimpin Bapak Ibu pada zaman Musa pada waktu itu. Berarti adalah yang pertama itu adalah dia punya kemampuan
ya, kemudian dia takut akan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada poin yang ketiga, mereka diberdayakan adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang pertama cakap, ya. Dia punya kemampuan, dia punya pengalaman yang baik begitu ya, rajin di dalam bekerja, cakap kalau misalkan dia malas juga repot juga Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, takut akan Allah, ya. Takut akan Allah itu bukan ketakutan seperti merasa bersalah, bukan. Tetapi takut itu lebih menunjukkan kepada sikap ekspresi penghormatan, ya. Tidak berani untuk melanggar begitu. Ya, takut itu artinya mencintai Tuhan sepenuhnya. Itu disebut dengan takut. Ya, tiga, dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, lihat punya nilai-nilai kejujuran Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, benci terhadap pengejaran suap, ya, bukan hanya cari keuntungan pribadi, bukan. Banyak orang punya dudukan kejabatan akhirnya menyalahgunakan kedudukan jabatan. Untuk apa Bapak Ibu? Menyelewengkan itu tadi tuh, ya. Untuk tujuannya apa? Ya tujuan untuk mendapatkan uang. Atau dia punya uang Bapak Ibu Saudara di dalam menjalankan tugasnya seringkali menggunakan uang itu untuk menyuap orang lain supaya kebijakan-kebijakannya lancar, apa begitu ya. Supaya kepentingan-kepentingannya dapat dipenuhi dengan baik begitu. Nah, ini enggak ada istilah seperti itu, ya. Bukan pemimpin ya yang hanya melakukan hanya untuk hal-hal yang melanggar dari apa yang Tuhan sudah tetapkan menjadi sebuah ketetapan. Jadi yang ketiga, keharusan yang bikin dalam bagian ini adalah mengajarkan, oh ini bukan nih Bapak Ibu ini nih. Maaf ya. Cakap berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengerjakan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Kompetensi Bapak Ibu sangat dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Itu sebabnya di dalam organisasi Bapak Ibu ya, kita perlu mereka orang yang cakap sesuai dengan kemampuan mereka menduduki bidang-bidang yang mereka akan kerjakan. Nah, taruhlah mereka the right man in the right place, di tempat yang tepat dengan orang yang tepat begitu. Jangan orang yang salah. The wrong place in the right place begitu kan. Orang yang salah di tempat yang tepat. Jangan Bapak Ibu saudara, taruh mereka. Dari mana kita bisa tahu? Lah kan kita juga kalau rekrut orang kan kita tahu ya kualifikasinya apa begitu kan. Jam terbang pelayanannya seperti apa, di mana bidang pelayanannya apa, kan begitu Bapak Ibu saudara. Atau ketika kita mentraining orang berdasarkan karunianya, kan kita juga bisa tahu, oh karunianya ini di worship nih, misalkan, oh karunianya ini di pujian penyembahan nih, oh ya udah kita bawa mereka, kita berikan kepercayaan untuk mereka mulai terjun melayani, kemudian kita berikan skill mereka, ya, pengalaman-pengalaman juga yang bisa membantu mereka juga meningkatkan kemampuan mereka begitu. Nah, sedangkan takut akan Allah dapat dipercaya dan benci pada pengejaran suap berkaitan dengan kondisi mental spiritual seseorang yang diberdayakan sebagai pemimpin. Iya itu Bapak Ibu ya. Kalau kita takut akan Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita mau melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih begitu ya. Saya mengatakan sedih lah ya. Sedihnya kenapa? Ya karena Tuhan itu adalah Tuhan yang lemah lembut ya, Tuhan yang mengasihi kita begitu. Jadi kadang-kadang kita harus bisa mengingat kembali bahwa kalau kita melakukan satu kesalahan, oh kita nggak mau membuat hati Tuhan sedih dengan sikap kita. Seorang bapak tentunya seperti itu. Seorang bapak akan sedih melihat anaknya kalau anaknya tidak taat, tidak patuh mendengar apa yang sudah dia sampaikan, yang sudah dia atur menjadi sebuah ketetapan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, pentingnya seorang pemimpin melakukan kaderisasi, regenerasi, mentraining mereka, mempersiapkan mereka menjadi the next pemimpin yang baik, supaya apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita, bahwa ke depan Bapak Ibu Saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak boleh berhenti. Dan kita harus lakukan itu dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, dengan komitmen kepada Tuhan. Yes Tuhan, kalau saya hari ini menjadi pemimpin, saya akan berusaha untuk mencetak sebanyak-banyaknya pemimpin. GBI, sinode kami tidak mungkin bisa besar kalau Bapak pendiri GBI kami, ya almarhum Om Ho, tidak mengkaderisasi begitu banyak pemimpin. GBI bisa besar, kenapa? Karena sistem kaderisasinya sangat baik. Makanya hari ini Bapak Ibu bukan membanggakan sinode, bukan membanggakan menjadi sinode. Ini Pak Daniel, Pak Dedi frozen kayaknya ya. Apa internet saya ya? Buat renungan pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati kita. Baik, terima kasih Pak Dedi tadi sempat frozen sebentar ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan teruskan buat
renungan kita. Bapak Ibu Balikan tadi kita kepada Ibu Heni dengan hormat. Di Tuhan ini signal barusan terputus. Minta maaf Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. ya, amin. Terima kasih Pak. Ini kelihatannya memang gangguan internet ini dari tadi. Saya juga ada gangguan internetnya. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih bagaimana kami belajar menjadi seorang pemimpin yang dapat diperdayakan, dapat memberdayakan, dan kami banyak belajar ya Bapak. Untuk mendengarkan sebagai pemimpin, kami harus mendengarkan pendapat orang lain. Kami tidak boleh sombong karena apa yang ada pada kami belum tentu itu sempurna. Tetapi kami belajar seperti apa yang diajarkan Pak Dedi tadi, bagaimana Musa memiliki low profile ya Bapak. Mertuanya Yitro menasihatkan dia dan dia mau mendengarkannya dan dia mau belajar ya Bapak. Itu adalah satu tanda bahwa Musa memiliki profil yang sederhana, yang rendah hati ya Bapak, untuk dapat belajar. Bapak, banyak poin-poin tadi yang kami dapatkan ya Bapak tentang menjadi pemimpin yang memberdayakan. Kalau kami dapat terpilih ya Bapak, ada satu persyaratan yang ditentukan. Apakah kami dapat melakukan pekerjaan itu? Apakah kami sanggup ya Bapak? Apakah kami cakap ya Tuhan? Bapak, Engkau juga memilih para pekerja yang terlibat di dalam pelayanan-Mu adalah orang yang memiliki kerendahan hati dalam takut akan Allah. Takut akan Allah itu yang benar-benar lahir dari dalam hatinya mencintai-Mu dan mencintai pekerjaan-Mu. Bapa, mampukan kami agar kami dapat bertumbuh di dalam kekristenan kami supaya kami sanggup melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkatilah Pak Dedi Kurniawan yang saat ini yang telah Engkau pakai Tuhan sejak berdirinya Sema Adonai ini. Tuhan, dia sebagai pengajar yang memiliki dedikasi yang tinggi, dia mau melayani Engkau tanpa pamrih. Bapa, berkati hamba-Mu ini, berkati istri, anak-anaknya, berkati gerejanya, berkati pelayanannya yang dia mengajar on-site, online Tuhan. Semua apapun yang dikerjakan Pak Dedi, kami minta ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapak. Bapak, saat ini masalah YouTube kami ada masalah, tapi saya percaya ya Tuhan, Engkau akan yang memberikan jalan keluar sehingga dapat terselesaikan, sehingga nanti dapat live kembali ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam pujian yang kedua. Pujian kedua ini bernyanyi adalah Yesus Raja. Selama ku berdoa, ku serahkan semua bebanku dan Kau pulihkan aku.
menggenapi, semuanya itu pasti. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, terpujilah Kau Tuhan. Yesus Raja, kuasa-Nya nyata, sembuhkanku. Terpujilah namamu Yesus selamanya. Kau berfirman dan menggenapi, semuanya itu pasti. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, terpujilah Kau Tuhan. Yesus Raja, kuasa-Nya nyata, sembuhkanku. Terpujilah namamu Yesus selamanya. Kau menggenapi, semuanya itu pasti. Yang tuli mendengar dan semua benar. Dialah Raja atas segala raja, berkuasa sampai selama-lamanya. Yesus Raja, kuasa-Nya nyata, sembuhkanku. Terpujilah namamu Yesus selamanya. Ku percaya Kau menopangku selama ku berdoa. Ya, kita sangat percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu selalu nyata dalam hidup kita, dan kalau kita selalu berdoa ya bahwa Tuhan Yesus akan mengurapi kita dan memberikan kita hikmat agar kita juga bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu, nanti malam ada pelajaran seperti biasanya, ada 2 pelajaran Bapak Ibu ya, dan untuk minggu depan kita kembali lagi di hari yang Senin. Sebelumnya hari Minggu ada ibadah online, dan jangan lupa Bapak Ibu supaya kita terus semangat belajar kebenaran firman. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu, minta berkat dari hambanya Pak Dedi Kurniawan, dipersilakan. Baik Ibu Heni, mari Bapak Ibu sekali lagi sebelum kita berpisah, kita tutup di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sebentar akan kembali ke aktivitas kami. Dan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan dengan sukacita di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami siap untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, buka hati dan terima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dengan iman percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih Pak Dedi atas pelayanannya. Amin. Makasih, Pak Dedi, Bu. jangan lupa tunggu sebentar, nanti iya. Mas Agus Iya, akan baik. membantu ya.
Baik Bapak Ibu, kita berpisah. Jangan lupa Senin depan kita kembali renungan pagi. Besok hari Minggu ya, 2 hari lagi kita akan ada ibadah online, dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tim pengajar yang telah dijadwalkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.